Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada hari ini kita ketemu lagi di channel Matematika Lumut. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian himpunan atau contoh himpunan dan contoh yang bukan himpunan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyatakan himpunan. Sebelum kita melanjutkan ke materi cara menyatakan himpunan, Bapak akan mereview atau mengulang kembali materi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Pengertian himpunan, adalah kumpulan objek, ya ini pengertian himpunan. Oke. Pengertian himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, ya, oke. Jadi kita tidak ragu untuk menentukan mana yang termasuk anggotanya dan mana yang bukan anggotanya. Oke. Jadi kata kuncinya adalah dapat didefinisikan dengan jelas, ya. Kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke, sebagai contoh, ini contoh himpunan. Kumpulan siswa dengan tinggi 150 cm. Nah, ini adalah kriterianya. Ini sangat jelas. Tinggi 150 cm. Jika ada siswa yang tingginya di bawah 150, misalkan 120 cm, maka dia bukan termasuk ke kumpulan siswa ini. Oke. Sekarang kita masukkan kumpulan nama gunung di Pulau Jawa. Kumpulan gunung di Pulau Jawa, maka kita akan misalkan ada Gunung Semeru, ada Gunung Pangrango, gunung apa lagi? Gunung Salak. Nah, itu adalah gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Nah, berarti gunung yang lain yang tidak ada, yang bukan di Pulau Jawa, itu tidak termasuk. Kemudian kumpulan nama gunung di Pulau Sumatera. Ini juga sudah jelas. Kumpulan alat transportasi darat. Darat. Ini juga dapat didefinisikan dengan jelas. Kita bisa sebutkan anggota-anggotanya. Anggotanya seperti mobil, sepeda motor, sepeda, kemudian bis, kereta. Nah, itu transportasi darat. Dan kita juga bisa menyebutkan contoh yang bukan merupakan anggotanya, misalkan perahu, itu kan tidak bisa di darat, gitu. Pesawat, gitu. Nah, kemudian kumpulan nama warna lalu lintas. Nah, nama warna lalu lintas anggotanya itu merah, kuning, hijau. Nah, berarti kita juga bisa karena dia himpunan, maka kita juga bisa menyebutkan yang bukan anggotanya. Yang bukan anggotanya seperti misalkan ungu atau biru, itu bukan anggotanya, hitam. Itu adalah himpunan. Sekarang Bapak akan menunjukkan mana yang bukan himpunan. Nah, yang bukan himpunan adalah kumpulan siswa yang tinggi. Nah, kumpulan siswa yang tinggi ini tidak bisa didefinisikan jelas. Kenapa? Karena bagi masyarakat Indonesia 170 cm, tinggi 170 cm itu tinggi. Tapi kalau untuk di Eropa, mungkin ya di Amerika, 170 cm, tinggi 170 cm itu biasa-biasa saja. Oke, jadi seperti itu. Mungkin di Indonesia 165 pun sudah termasuk tinggi. Oke, jadi ini sangat subjektif. Masing-masing orang berbeda pendapat. Itu yang menyebabkan kumpulan siswa tinggi itu tidak bisa kita sebutkan sebagai himpunan. Jadi bukan himpunan. Contoh yang kedua adalah kumpulan gunung yang tinggi. Nah, ukuran tinggi juga tidak jelas. Tingginya berapa meter dari permukaan tanah atau dari permukaan air laut. Jadi ini harus ada kriteria. Kalau seperti ini bisa jadi bukit pun kita sebut tinggi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi kita akan bingung memutuskan mana yang termasuk gunung yang tinggi, mana yang termasuk gunung yang tidak tinggi. Masing-masing orang akan berbeda pendapat. Kemudian kumpulan gunung yang indah. Bagi sebagian orang mungkin Gunung Merapi itu indah, tapi bagi sebagian yang lain biasa saja. Oke. Mungkin bagi orang Jepang Gunung Fuji yang ada di sana itu begitu indah, tapi bagi kita mungkin biasa saja. Itu masing-masing orang bisa berbeda pendapat. Ada juga memang orang yang tidak menyukai pemandangan gunung, lebih menyukai pemandangan laut misalkan. Kita lanjutkan. Kumpulan buah yang enak, ini juga sama. Bagi sebagian orang, di antara beberapa orang mungkin akan
memiliki pendapat yang berbeda. Misalkan ada sebagian orang yang mengatakan pisang itu enak, ada juga yang memang membenci pisang. Oke, kumpulan siswa ganteng. Ganteng juga sama, ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas kriterianya apa, ya. Maka bagi sebagian orang mungkin ada siswa itu disebut ganteng, tapi bagi siswa yang lain itu disebutnya tidak terlalu ganteng, biasa-biasa saja. Oke, itu review tentang himpunan, pengertian himpunan, contoh himpunan, dan contoh yang bukan himpunan. Nah, di pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan lebih ke membahas cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ada 3, Anda semua. Yang pertama itu dengan kata-kata atau deskripsi. Oke, dengan kata-kata atau deskripsi, kemudian mendaftarkan anggotanya, kemudian notasi pembentuk himpunan. Kalau dengan deskripsi, ini contohnya adalah himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jadi kita menyebutkan sifatnya. Dan disampaikan dengan secara verbal melalui tulisan. Ya, seperti ini. Kemudian mendaftarkan himpunan A ke himpunan bilangan asli kurang dari 10. Himpunan bilangan asli kurang dari 10 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini mendaftarkan anggotanya. Nah, sekarang dengan notasi. Kalau notasi, ini caranya, ini kan himpunan A. Oke, himpunan A. Caranya seperti ini. Ini himpunan A yang ini, nih, yang anggota 1 sampai 9 ini dimisalkan dengan X. Jadi A adalah X. Oke, A adalah X di mana X-nya ya. Ini X-nya itu bilangan asli kurang dari 10, maka X-nya kurang dari 10. Oke. X-nya itu anggota himpunan bilangan asli. Nah, ini karena tempatnya nggak cukup ya. Oke, jadi himpunan bilangan asli. Jadi seperti itu. Tanda seperti E ini ya, ini pengertiannya adalah anggota himpunan. Oke, anggota himpunan. Kita masuk di contoh yang kedua, Anda semua. Di contoh yang kedua, himpunan B adalah himpunan bilangan asli 1 sampai dengan 10. Oke. 1 sampai dengan 10, ini 1 sampai dengan 10. Ini batasnya ada 2, 1 dan 10. Maka cara penulisannya adalah A adalah X. Ya. Di 1 sampai dengan 10, satunya kurang dari sama dengan X. Kita kasih tanda sama dengan di sini karena satunya termasuk. Kemudian ini X-nya kurang dari sama dengan 10. Kenapa kita kasih sama dengan di sini? Karena 10-nya juga masuk. X anggota himpunan bilangan asli. Oke, sekarang di sini Bapak berikan 3 soal yang harus kamu cari penulisannya dalam bentuk mendaftarkan anggotanya dan dengan cara notasi. Gampang ini ya. Kalau dalam bentuk menyebutkan anggotanya ini kan gampang sekali. C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Cacah itu dimulai dari mana? Dari 0, betul. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kurang dari 7, maka ini sampai 6 saja. Ini kalau kita tulis dalam mendaftarkan ya, menyebutkan anggotanya. Bagaimana kita tulis dalam bentuk notasi? Ya, ini sama saja. Seperti ini, ya. C dimisalkan X. X-nya adalah X kurang dari 7. Nah, kemudian kita tulis ini X-nya anggota bilangan cacah. Oke, ini nggak cukup waktu. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2-nya D adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Prima kurang dari 10. Apa aja itu prima kurang dari 10? Prima dimulai dari mana? Dari 2. 2, 3, apalagi? 4 tidak termasuk, 5 masuk, 6 tidak termasuk, 7 masuk, 8 tidak termasuk, 9 tidak termasuk, 10 apalagi ya. Oke, maka ini anggotanya 2, 3, 5, 7. Kalau ini dibuatkan ke dalam bentuk notasi, ini gampang sekali. Tinggal X kurang dari 10. X-nya anggota himpunan bilangan prima. Oke, seperti ini. Ya. Dan untuk yang nomor 3-nya Ananda kerjakan sendiri. Demikian, terima kasih Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda bisa paham dengan video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.